Kalau kita mau bahas spread perak secara jujur dan utuh, kita harus keluar dari narasi sempit soal brand, baik lokal maupun internasional. Karena pada dasarnya, spread itu bukan sekadar selisih harga beli dan jual, tapi cerminan dari bagaimana seluruh ekosistem perak bekerja. Spread perak di Indonesia memang terlihat lebar, dan ini sering jadi sumber kebingungan. Banyak yang merasa langsung rugi saat beli. Tapi kalau ditarik lebih dalam, spread itu terbentuk dari beberapa lapisan yang tidak bisa dihindari. Perak punya nilai per gram yang relatif rendah dibanding emas, tapi biaya produksi, cetak, distribusi, dan marine tetap harus ditutup. Akibatnya, secara persentase, spread jadi terlihat lebih besar. Di titik ini, penting untuk memahami bahwa spread bukan kesalahan sistem, tapi konsekuensi dari struktur pasar perak itu sendiri. Lalu masuk ke faktor ukuran. Ini salah satu penentu paling nyata. Keping kecil hampir selalu punya spread lebih besar karena biaya produksi tidak proporsional. Cetak 1 gram dan 100 gram tidak berbeda jauh dari sisi proses, tapi nilai jualnya sangat berbeda. Jadi semakin kecil ukuran, semakin mahal harga per gram, dan semakin terasa spread-nya. Sebaliknya, ukuran besar lebih efisien, tapi menuntut kesiapan dana dan biasanya kurang fleksibel saat dijual sebagian. Berikutnya adalah distribusi dan jalur penjualan. Spread tidak hanya ditentukan oleh produk, tapi juga dari mana kita beli dan kemana kita jual. Dealer yang berbeda bisa punya kebijakan harga buyback yang berbeda. Ada yang agresif, ada yang konservatif. Bahkan dalam kota yang sama pun bisa berbeda. Ini membuat spread bukan angka tetap, tapi pengalaman yang bisa berubah tergantung jalur transaksi. Lalu kita masuk ke area yang sering disalahpahami, peran brand. Banyak orang mencoba menyederhanakan dengan bilang brand tertentu lebih bagus atau lebih jelek dari sisi spread. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada produk yang dijual mahal karena positioning, tapi saat buyback tidak dihargai setinggi itu. Ada juga yang terlihat biasa saja, tapi lebih stabil saat dijual kembali. Jadi spread nyata tidak ditentukan saat beli saja, tapi baru benar-benar terasa saat kita keluar dari posisi. Faktor berikutnya adalah kondisi pasar. Spread perak itu dinamis. Saat permintaan tinggi atau stok terbatas, spread bisa melebar. Saat pasar tenang, spread bisa lebih masuk akal. Ini jarang dibahas, padahal sangat berpengaruh. Orang sering mengira spread itu angka mati, padahal dia bergerak mengikuti kondisi supply dan demand. Selain itu, ada faktor volatilitas. Perak dikenal lebih fluktuatif dibanding emas. Ini membuat spread terasa berat di awal, tapi juga membuka peluang untuk tertutup lebih cepat saat harga bergerak naik. Jadi spread besar tidak selalu berarti tidak menarik, selama ada pergerakan harga yang bisa mengimbanginya. Yang juga sering tidak disadari adalah biaya tersembunyi. Ongkir, asuransi, selisih harga antar kota, bahkan perbedaan platform pembelian bisa memperlebar spread secara real. Banyak orang hanya melihat selisih di brosur, tapi tidak menghitung total biaya dari awal sampai akhir. Akhirnya, kita sampai ke inti yang paling penting, hubungan antara spread dan waktu. Spread itu sifatnya tetap di awal, tapi dampaknya sangat tergantung pada berapa lama kita menyimpan. Kalau mindsetnya cepat untung, spread akan selalu terasa sebagai beban. Tapi kalau bermain di waktu dan momentum, spread perlahan menjadi kecil dibanding potensi kenaikan harga. Jadi kalau dirapikan, cara melihat spread perak yang lebih matang bukan bertanya berapa persen selisihnya, tapi memahami konteksnya, ukuran, jalur distribusi, kondisi pasar, likuiditas saat jual, dan waktu simpan. Tanpa itu, kita hanya melihat angka, bukan memahami sistemnya. Dan disinilah banyak orang salah langkah. Mereka fokus menekan spread sekecil mungkin di awal, tapi tidak memperhatikan apakah nanti mudah dijual, apakah pasarnya hidup, dan apakah mereka siap menunggu. Padahal dalam perak, bukan yang spreadnya paling kecil yang selalu menang, tapi yang paling paham cara memainkan waktunya.